Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 mulai hari ini. Tentu saja ini adalah ujian yang berat bagi para pemain dari Timnas Indonesia U20 sebelum nanti mereka akan bermain di Piala Dunia U20. Jadi Piala Asia U20 ini adalah kesempatan bagi para pemain dari Timnas Indonesia U20 untuk menyatukan visi dan juga chemistry mereka agar nanti ketika mereka turun di Piala Dunia U20 mereka bisa bermain lebih baik lagi. Memang sebelum Piala Asia U20 ini ada mini turnamen yang diselenggarakan di Jakarta kan, di mana Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Fiji, mereka menang dengan skor 4-0, berhadapan dengan Selandia Baru, kalah dengan skor 1-2, dan kemudian berhadapan dengan Guatemala, kalah dengan skor 0-1. Saya hanya nonton 2 pertandingan terakhir dari Timnas Indonesia U20 di mini turnamen tersebut. Cuma memang kadang-kadang saya melihat para pemain melakukan kesalahan dalam urusan memberikan passing dan juga ketika mereka melakukan pressing, serta memang kesulitan yang biasa kita lihat ya sekarang ya dari para pemain Timnas Indonesia bukan saja di level U20 tapi juga di level senior, yaitu dalam urusan melakukan finishing. Padahal dalam beberapa kesempatan itu para pemain dari Timnas Indonesia U20 bisa membangun serangan secara rapi dan juga bervariatif. Tapi ketika sudah berada di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, entah mengapa finishingnya tidak sempurna. Maka itu mereka cuma bisa menang lawan Fiji dengan skor yang telak 4-0. Tapi kan Fiji tidak masuk hitungan lah ya, karena mereka kan adalah tim yang memang sangat lemah. Jadi wajar Timnas Indonesia U20 bisa menang dengan skor yang telak. Dan memang sih di sebuah pertandingan persahabatan hasil akhir gak penting. Yang penting kan adalah cara bermain. Nah, kekurangan dari para pemain Timnas Indonesia U20 yang paling kelihatan itu teman-teman adalah ketika mereka memberikan passing di antara satu sama lainnya. Jadi seringkali passing yang diberikan oleh satu pemain yang tertuju ke pemain lainnya itu tidak sinkron dengan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain yang akan coba untuk menerima umpan yang akan diberikan oleh pemain yang menguasai bola. Nah, paham nggak teman-teman? Artinya ketika ada pemain dari Timnas Indonesia U20 ini menguasai bola, kadang-kadang pergerakan tanpa bola dari pemain lainnya itu terlambat atau terlalu cepat. Sehingga memang passing yang diberikan itu tidak selalu akurat. Nah, timing inilah yang paling penting. Jadi timing harus dikontrol oleh para pemain dari Timnas Indonesia U20 ketika mereka ingin melepaskan passing dan ketika mereka melakukan pergerakan tanpa bola. Sehingga alur permainan itu bisa lebih rapi lagi. Dan kedua, ketika melakukan pressing. Yang perlu dipahami dalam urusan melakukan pressing itu adalah untuk menyulitkan para pemain tim lawan dalam bergerak secara leluasa. Jadi untuk meminimalisir ruang gerak dari para pemain tim lawan. Artinya tidak selalu harus melakukan pelanggaran. Tidak selalu harus melakukan penekanan secara fisik, tapi harus menutup ruang. Menutup ruang ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Single cover atau double cover. Nah, double cover itu artinya ketika ada satu pemain yang nge-press, pemain lainnya itu harus menutup area. Nah, ini yang saya melihat tidak konsisten dilakukan oleh para pemain dari Timnas Indonesia U20 di pertandingan mini turnamen tersebut. Dan saya lihat itulah kesulitan bagi para pemain Timnas Indonesia U20, terlepas juga dari kesulitan mereka melakukan finishing. Padahal mereka bisa menyerang beberapa kali secara rapi, bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Apalagi kan bermain di kandang sendiri. Cuma mungkin juga para pemain dari Timnas Indonesia U20 ini merasa khawatir ya, atau juga takut untuk melakukan kesalahan sehingga permainan mereka nih nggak tenang. Padahal tuh tim-tim yang dihadapin juga di mini turnamen itu sebetulnya nggak terlalu kuat juga. Kayak Selandia Baru dan juga Guatemala ini kan bukan merupakan raksasa-raksasa dari sepak bola ya. Artinya kan bukan berhadapan dengan Brazil, Argentina, atau Kolombia, atau Prancis, atau Inggris. Ya seharusnya Timnas Indonesia U20 bisa menang, tapi mungkin juga para pemain merasa khawatir atau juga takut. Nah, saya nggak ngerti juga. Jadi permainan mereka tampak banget nggak tenang. Dan juga ketika mereka coba untuk mengandalkan skill individunya, selalu terbentur ketika para pemain tim lawan itu bisa melakukan pressing dengan benar. Nah, maka itu tadi kan sudah saya jelaskan. Pressing itu bukan berarti harus melakukan pelanggaran. Pressing itu berarti harus menutup area. Supaya pemain-pemain tim lawan itu
tidak bisa leluasa untuk memberikan passing atau juga mengandalkan skill individu mereka. Tapi dalam beberapa kesempatan, saya melihat di 2 pertandingan terakhir tersebut di mini turnamen, para pemain dari Selandia Baru dan juga Guatemala tuh leluasa banget memainkan passing mereka. Artinya pressingnya tidak seketat seperti yang perlu dilakukan. Dan sangat disayangkan teman-teman bahwa di Piala Asia U20 kali ini Marcelino Ferdinand tidak bisa ikut bermain. Ya, karena memang ini bukan turnamen yang masuk ke kalender resmi FIFA ya. Jadi memang tidak ada kewajiban bagi klub atau juga pemain untuk bermain di turnamen ini. Dan tanpa Marcelino Ferdinand, feeling saya akan sangat kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia U20 untuk bermain kreatif. Karena kita tahu gelandang serangnya atau otak permainan dari timnas Indonesia U20 ini adalah Marcelino Ferdinand. Betul, jika dia tidak bermain, seharusnya ada Zanadin Faris. Tapi yang saya baca beritanya, ini berita terakhir bahwa Zanadin Faris mengalami cedera. Jadi belum tentu dia akan bermain di pertandingan-pertandingan di Piala Asia U20. Nah, tentu tanpa Marcelino Ferdinand dan juga Zanadin Faris akan menyulitkan timnas Indonesia U20 untuk bermain secara kreatif. Yang saya takutin jangan sampai hanya bertumpu kedua sektor sayap. Hanya main dari sayap terus kemudian memberikan crossing-crossing. Karena sebetulnya dari segi duel-duel di udara, lawan-lawan yang akan kita hadapi nih seperti Irak, Syria dan juga Uzbekistan itu punya pemain-pemain dengan postur tubuh yang tinggi. Nah tentu mereka akan bisa dengan lebih mudah mengantisipasi crossing-crossing yang masuk. Kecuali crossing-crossing yang diberikan itu adalah umpan-umpan datar. Nah kalau umpan-umpan datar mungkin itu bisa lebih bermanfaat bagi para pemain timnas Indonesia U20 untuk mendapatkan peluang dan tentunya harus bisa mencetak gol. Lawan tim-tim yang kuat, para pemain dari timnas Indonesia U20 harus bisa memanfaatkan seminim peluang untuk mencetak gol. Jadi gak perlu juga belasan peluang. Kalau perlu 2 peluang, ya minimal sudah mencetak 1 gol. Dan kemudian bertahannya itu harus dengan benar dan juga baik. Benar itu artinya dalam melakukan koordinasi di lini pertahanan. Karena kan kemungkinan nih memakai skema 3 center back. Karena para pemain tim lawan ini kemungkinan besar akan mengandalkan kecepatan. Apalagi Irak. Mereka punya pemain-pemain yang cepat. Inilah yang bisa menyulitkan para pemain dari timnas Indonesia U20. Jadi level ketenangan itu sangat dibutuhkan apalagi di first match. Karena jika tidak tenang, maka kemungkinan besar akan panik. Jika panik, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan. Jika ada kesalahan, tentu itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Dan dengan absennya Marcelino dan kemungkinan besar absennya Zanadin Faris, nah saya pesimis teman-teman timnas Indonesia U20 bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di Piala Asia U20 kali ini. Karena terus terang 2 pemain tersebut adalah kreator dari timnas Indonesia U20 dan memang diperlukan untuk bisa memberikan passing-passing yang akurat ke lini depan. Memang di depan ada Rabani Tasnim, ada Hoki Caraka, ada Ginanjar Wahyu, ada juga Ronaldo Kuate atau juga Hugo Samir. Tapi feeding bolanya dari tengah ini kan harus bagus. Memang di sayap ada Niko, ada Doni Tripamungkas. Doni bermainnya bagus banget di mini turnamen, tapi bermain bagus itu tidak berarti jika dia tidak bisa memberikan feeding bola yang rapi. Kan nggak selalu feeding bolanya itu rapi. Dan di tengah memang ada Arkan Fikri, ini pemain yang bagus Arkan Fikri. Tapi kan dia kan untuk menguasai lini tengah ya. Ya artinya dia harus bermain lebih ofensif lagi. Dan juga ada Ahmad Maulana akan di lini tengah. Nah tampaknya pemain ini yang akan dimainkan mungkin juga Reza Aditya ya. Dan di belakang ya bagus nih ada Ferrari kan. Dan kemudian ada Kakang Rudianto, ya mungkin juga Robi Darwis bisa bermain di belakang atau juga di tengah ada Marcel Januar dan penjaga gawang Cahyo Supriyadi yang memang kita tahu ketika membela timnas Indonesia U20 ya agak mengecewakan juga performanya. Dan sekarang tergantung kepada taktik dari Coach Sintayong. Apakah mau bermain defensif di pertandingan pertama atau langsung keluar menyerang. Nah lawannya ini kan adalah Irak ya, bukan tim tuan rumah. Nah jika bermain menyerang, justru itu bisa lebih bermanfaat bagi timnas Indonesia U20. Memang resikonya besar. Kenapa bermanfaat? Karena harus memberikan tekanan dari awal kepada para pemain Irak. Jika bermain defensif, tentu itu akan memudahkan para pemain Irak untuk menyerang ke lini pertahanan dari Indonesia. Karena sebetulnya Irak pun akan mengalami kendala yang sama seperti para pemain timnas Indonesia U20, yaitu dari segi ketenangan. Karena ini adalah first match. First match itu gak pernah gampang. Jadi di first match ini yang penting para pemain dari timnas Indonesia U20 harus bermain lepas. Kalau bisa bermain ofensif, menekan para pemain tim lawan dan coba untuk mencetak gol secepat mungkin. Ya kemudian setelah itu mau bertahan silakan bertahan. Tapi kalau dari awal bertahan yang saya khawatirkan jangan sampai ada kesalahan dari para pemain timnas Indonesia U20 karena ini kan fase grup. Untuk lolos dari fase grup
ya minimal harus meraih kemenangan. Dan 3-3 lawan dari timnas Indonesia U20 di fase grup ini sama kuatnya atau sama bagusnya. So, ini bukan turnamen yang mudah bagi para pemain timnas Indonesia U20, tapi tentu kita perlu support mereka teman-teman, kita perlu memberikan mereka semangat. Kalau bisa meraih kemenangan lawan Irak, maka feeling saya kemungkinan besar timnas Indonesia U20 bisa lolos dari fase grup ini teman-teman. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.